Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami dan masih dengan teman-teman dari Surabaya Aquascape Community. Apa yang ada di depan kita ini, Mas? Ada batu-batu kayak gitu. Ini lebih ke iwagumi ya kalau kayak gini? Natural. Natural. Oh, Natural. oke. Ini perlengkapan seperti ini dipakai untuk apa saja ini, Mas? Kalau pinset biasanya kita gunakan untuk menancapkan tanaman. Oh, gitu. Menancap tanaman untuk beberapa perlengkapan pendukung seperti gunting, kuas untuk ya ngatur-ngatur pasirnya lah biar kelihatan lebih alami gitu loh. Berbicara tentang tanaman sendiri, ini tanaman ada berapa jenis tanaman air tawar yang bisa dimasukkan di Ribuan. ribuan ya? Kita bicara jenis ribuan. Itu harganya mulai dari berapa sampai berapa kalau untuk tanaman sendiri? Mulai dari 5.000 sampai 5 juta. 500 rupiah juga ada per gitu. Sampai dengan harga jutaan. jutaan. Iya. Yang dari 2001 langsung ngomong 5 juta. Itu semuanya, tapi untuk semua jenis tanamannya di Surabaya ada atau ada yang perlu pesan khusus gitu didatangkan dari luar atau bagaimana? Saling melengkapi. Pesan khusus dari luar memang ada untuk beberapa jenis yang mungkin belum bisa dikembangbiakan di Indonesia utamanya kayak gitu. Jadi ada yang tanaman asli dari Meksiko, kita biasa impor. Oke. Asal dari Brasil, kita biasa impor. Oh gitu, Meksiko juga ada, Brasil juga ada. Oke, kalau berbicara tentang aquascape ini kan butuh waktu berapa lama sih sehingga susunan yang kita buat itu sudah kelihatan hasilnya gitu? Tergantung daripada jenis tanamannya sendiri. Tergantung jenis tanamannya, Iya. karena setiap tanaman membutuhkan adaptasi yang berbeda gitu ya mungkin? Tumbuh kembang tanaman masing-masing tanaman berbeda kayak gitu. Kita kalau untuk main aquascape, kalau memang kita menekuni dari mulai itu, kita nanam nggak langsung rimbun kayak gitu. Untuk langsung rimbun pun terkadang dia sulit untuk beradaptasi. Kalau mungkin untuk pemula ini apa yang perlu diperhatikan selain tadi memperhatikan susunan pupuk, kemudian pasirnya ada pasir tertentu tidak Mas yang bagus atau ada pasir khusus gitu tidak? Kalau bicara kualitas pasti ada ya, jadi ada kelas-kelasnya lah. Cuman yang paling menentukan kalau ngomong aquascape itu 3, nutrisi, CO2 dan cahaya. CO2 dan cahaya. Harus seperti apa CO2-nya, harus seperti apa cahayanya? Ya, jadi gini, setiap tanaman tuh punya kebutuhan khusus tersendiri lah. Jadi ada tanaman yang butuh cahaya rendah. Berarti tidak semua bisa dipukul rata ya, harus mengenali jenis tanamannya terlebih dahulu. Supaya bagaimana perawatannya itu beda-beda begitu ya? Ya, supaya bisa untuk kita melihat tumbuh kembangnya di situ. Oke. Kalau paling banyak yang biasanya dihadapi ketika aquascaper pemula gitu. Kan karena pengen cepet jadi gitu, semuanya diplek-plek dimasukin, ditanam-tanami gitu. Ada tips nggak kira-kira untuk aquascaper pemula sebaiknya mesti kayak gimana? Sebaiknya semua jalan dicoba. Jadi trial and error gitu. Karena kalau pengalaman saya sendiri, cuma denger aja dari kata orang sih, ini nggak bisa masuk. Jadi kalau sudah kecentok gagal, oh kayak gini, nanti dirubah lagi, pelan-pelan kayak gitu. Terkadang untuk pemula kurang konsisten dalam menentukan tema. Gampang berubah, belum 1-2 bulan bosan, rubah lagi. Nah, itu kan tanaman butuh waktu agak lama untuk beradaptasi, dia mulai tumbuh kayak gitu. Ya intinya harus sabar lah untuk pemula. Karena kadang mungkin kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Betul, karena tidak tumbuh-tumbuh, akhirnya dirombak lagi. Nah itu yang kadang membuat pemula akhirnya berhenti mencoba kayak gitu, nggak bersabar dulu. Dari 4 aliran tadi itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing begitu ya? Ya. Tapi yang paling sulit itu yang untuk diterapkan yang mana? That style. Oke, kita berbicara tentang aquascape sendiri. Kan ada begitu banyak orang yang ingin memiliki tampilan akuarium yang bagus gitu ya. Kalau di SAC sendiri ada tidak yang menjadikan ini sebagai ladang bisnis gitu? Misalkan, saya pengen nih, minta tolong dong dibikinin aquascape gitu yang langsung jadi gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada banyak. Ada banyak. Mulai dari hobi menjadikan suatu itu pekerjaan, bahkan penghasilan tambahan lagi ya. Bukan lagi sampingan, sebagai pekerjaan utama mungkin. Pekerjaan utama. Ya. Itu kalau untuk mengetahui nilai besaran angkanya itu tergantung dari apa saja, faktor apa saja? Dari kayak pelukis itu loh Mas. Jadi kalau yang bikin Avandi sama yang bikin pinggir jalan kan beda, meskipun sama-sama lukisan Mona Lisanya gitu. Jadi seni dari seni. Tergantung seninya. 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 Mungkin ada
kalau pakai jenis tanaman ini satu tanaman dihargai segini, nanti di total berapa gitu ada juga. kayak gitu, Ada gitu juga ya. yang main per meter, persegi juga ada. Paling sedikit angkanya berapa kalau bisa dapat kayak gitu? Kalau dari kita kalau pemula ya, kalau kita buat sendiri atau kita bikin sendiri budget sih relatif tergantung daripada Relatif itu paling kecil berapa? Paling 300.000, 500.000? ya sekitar segitu 300 sampai 500 lah untuk gitu ya? Untuk yang aquascape yang sederhana lah. sederhana kayak gitu. Sederhana. Dan di SAC sendiri banyak yang akhirnya ini menjadi ladang bisnis gitu. Banyak ya. Oke. Saya ini pengalaman punya akuarium aja yang tidak rumit seperti ini, itu kadang suka apa ya, ikan sedikit aja udah kotor gitu. Kalau dengan tanaman sebanyak itu dan pasir dan tatanan batu-batu semacam ini bersihnya gimana, Mas? Nah, itu makanya kan kita bilang aquascape ini seni membentuk ekosistem. Jadi kalau kayak di alam ekosistem tuh maksudnya tidak pernah kotor. ya sudah terbentuk kayak istilahnya aliran sungai di gunung itu kan nggak ada yang nguras. Nah ya, itu gimana caranya supaya tetap bersih terus, itu gimana? Ya gimana ya, kalau ekosistem udah terbentuk Tidak Ya nggak susah gitu, nggak ruwet. Meskipun tidak dibersihkan pun 3 bulan kalau memang sudah terbentuk ekosistemnya itu nggak akan, airnya tetap jernih, nggak akan Airnya kotor tetap jernih. meskipun banyak ikan segala macam, enggak Gitu aman. ya. Jadi gini, mungkin kalau pemasukan ikan dan pembentukan ekosistem itu bersamaan atau terpisah. Jadi kita bentuk dulu ekosistemnya, baru dimasukkan ikan dan segala macamnya. Alangkah baiknya Lebih disarankan seperti itu. Minimal berapa lama untuk membentuk ekosistem itu? untuk 1-2 bulan. 1-2 bulan. 1-2 bulan Iya. dulu ya, sampai benar-benar dipastikan itu Betul. sudah jadi gitu ya. Maintain-nya ini yang paling rumit ini di apa sih, Mas, kalau aquascape gini? Maintenance-nya sih, perawatannya kalau Di awal setting ya, di awal setup itu mungkin maintenance yang paling rumit di situ karena mungkin butuh kesabaran sama ketelatenan di situ. selama ekosistem Selama belum ekosistem belum terbentuk, di situ yang memang perlu yang kita bantu. Kalau saya buka di grup SAC itu ada banyak yang mengeluhkan tentang tanaman saya kok daunnya kuning. Nah itu biasanya gara-gara apa biasanya kayak gitu? Tanaman kuning atau penyakit-penyakit lainnya yang dia keluhkan gitu? biasanya nutrisinya kurang. Kadang banyak yang pemain-pemain pemula biasanya nggak pakai pupuk dasar, ada yang nggak pakai pupuk tambahan pupuk cair, kadang-kadang gitu ya. Itu yang bikin dia tumbuhnya nggak optimal, akhirnya dia kuning daunnya. Pupuknya sendiri ada banyak gitu ya? Ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. Nah, oke, terakhir mungkin sedikit bisa memberikan tips untuk aquascaper pemula, apa yang perlu difokuskan pertama kali ketika ingin membentuk satu aquascape. Pertama ini ilmu apa ya? Banyak baca, banyak pengetahuan dulu baru mulai. Jangan mulai dulu habis itu bingung stuck mau tanya kemana gitu. Akhirnya gagal lagi terus bongkar lagi. Jadi lebih baik lebih banyak baik observasi dulu, observasi dulu. daripada sudah terlanjur beli Ya. ini beli itu. Iya. Kita di grup sudah ada file-file yang bisa mendukung teman-teman bisa baca nanti. di grup untuk Dari A sampai membantu Z. teman-teman dari Grupnya bisa disebutkan di Facebook di mana? Di Surabaya Aquascape Community. Surabaya Aquascape Community. Ada yang mau ditambahin lagi, David atau Mas Dianeka? Mungkin untuk aquascaper pemula lebih disiplin sama lebih bersabar saja. Tidak semuanya kalau kita berhubungan dengan bermain alam itu kan kita harus bersabar. Karena Perlu kita kesabaran ya? Perlu kesabaran karena kita menunggu sesuatu tumbuh itu bukan sesuatu yang singkat, sesuatu yang ekstra langsung bisa tumbuh kayak gitu enggak. Justru kenikmatan kita sebagai seorang aquascaper itu saat kita melihat apa yang kita tanam itu tumbuh. Itu ya. Iya. Kalau Itu dulu deh. David ada yang mau tambahin? Idem ya. Idem sama Stia. Enak banget ini. Jadi berarti yang pertama memang harus banyak belajar dulu supaya nanti hasilnya bisa bagus gitu ya. Nggak asal masang tanaman, asal masang batu atau kayu-kayu gitu ya, Mas. Betul, ya. Perlu iya. fokus ini mau aliran yang mana dulu nih Seperti gitu ya. apa dulu, coba dulu, Coba sabar, dulu. sudah tumbuh. Kalau kita Ditunggu hasilnya 1 sampai 2 bulan. ya baru Supaya kalau itu baru mau kelihatan merubah, hasilnya. kita sudah tahu ilmunya. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya untuk malam hari ini. Semoga bisa jadi tambahan informasi tersendiri ya bagi Anda pemirsa yang ingin memulai membentuk satu aquascape di rumahnya. Nah, setelah ini kita akan berlanjut dengan tema lainnya. Kita akan membahas seputar batu Nusantara. Tetap bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami.